Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang CPNS? Pasti sehat dong ya. Nah, perkenalkan saya Nadia dari Bimbel Academy. Oke, hari ini kita akan belajar tes intelijensia umum atau TIU. Oke. Jadi materinya hari ini tuh tentang deret. Tahu kan deret itu yang seperti apa? Itu loh yang terdiri dari angka-angka atau huruf-huruf yang berjejeran. Nah, tahu nggak sih kenapa hari ini kita bahas deret? Iya, karena setiap tahunnya pasti soal deret ini akan mewarnai tes kalian. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja yuk cus kita bahas soalnya. Langsung ke soal nomor 1. Nah, di sini ada sebuah deret. Deret angka ya. Jadi di sini ada angkanya itu negatif 3, 3, 32, 9, 10, 16, negatif 27, 17, 8, dan 3 angka yang ditanya. Coba perhatikan deretnya. Jadi deret ini terdiri negatif dan positif. Ada juga angka yang kecil, juga ada angka yang besar, dan posisinya itu acak. Jadi deret ini bisa saya simpulkan atau kita ambil jalan pintasnya, dia ini memiliki lebih dari satu pola. Kenapa? Karena dalam satu deret itu acak. Ada negatif, ada positif, ada besar di tengah. Jadi langsung kita coba ke 2 pola atau 3 pola. Kita coba untuk yang pertama 2 pola ya. Nah, kalau 2 pola berarti negatif 3 ke 32. Kemudian 32 ke 10, ya kan? Negatif 3 ke 32 itu adalah penjumlahan 35. Kemudian 32 ke 10 pengurangan 22. Ini otomatis bukan pengulangan. Oke, kita hapus. Kemudian kita coba yang 3 pola. 3 pola berarti negatif 3 ke 9. Kemudian ke negatif 27. Nah, negatif ke 9, negatif ke positif, kemudian kembali lagi ke negatif. Berarti ini bukan deret penjumlahan atau pengurangan, tapi bisa pembagian atau perkalian. Nah, angkanya semakin menaik, otomatis dia perkalian. Kita langsung cari perkalian berapa yang menghasilkan 9. Perkalian negatif 3 dengan negatif 3. Ya kan? Negatif 3 dikali negatif 3 hasilnya 9. Kemudian 9 dikali negatif 3 hasilnya juga negatif 27. Berarti polanya adalah perkalian negatif 3. Untuk selanjutnya pun dikali dengan negatif 3. Negatif 27 dikali negatif 3 hasilnya 81. Lihat option. Otomatis yang E ini gugur. Kemudian yang D juga gugur. Yang D juga gugur. Jadi hanya ada 2 pilihan antara A dan C. Oke, selanjutnya kita kerjakan yang 3, angka kedua ini 3 ke 10, kemudian ke 17. Nah, 3 ke 10 itu penjumlahan 7. 10 ke 17 juga penjumlahan 7. Sorry ya, terhapus. Penjumlahan 7. Berarti polanya adalah penjumlahan 7. 17 ditambah 7. 24. Option yang A ternyata 24, yang C juga 24. Kita belum bisa temukan nih jawabannya. Oke, selanjutnya kita kerjakan yang 32. Angka 32 ke 16, kemudian ke 8. Nah, angkanya semakin mengecil. Bisa pengurangan, bisa pembagian. Kalau pengurangan, 32 dikurang berapa supaya hasilnya 16? 32 dikurang 16. Kalau 16 dikurang 16 hasilnya 0.
berarti dia bukan pengurangan karena di sini hasilnya 8. Berarti dia pembagian. Nah, 32 dibagi berapa yang hasilnya 16? Kemudian 16 dibagi 2 hasilnya 8. Berarti memang benar ini adalah deret pembagian 2. Jadi 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Oke, jadi jawabannya adalah cantik. Ini ya. Gimana teman-teman? Mudah kan? Oke, selanjutnya soal nomor 2. Ada deret angka lagi, yaitu angkanya 77, 64, 6, 69, 16, 12, 61, 4, 24. Dan yang diminta juga 3 angka setelahnya. Coba diperhatikan lagi. Di sini angkanya acak, positif semua. Tapi di tengah-tengah itu ada angka yang terlalu kecil di antara semua angka, 6. Kemudian angka di belakangnya juga mulai menurun. Nah, kalau kita misalkan ini dengan satu pola, kita coba ya, satu pola. 77 ke 64 pengurangan 13. Kemudian 64 ke 6, wah terlalu jauh. Jadi ini sudah tidak mungkin. Kita coba yang 2 pola. 2 pola berarti 77 ke 6, kemudian 6 ke 16, kemudian ke 61. Jadi menurun, menaik banget. Nggak mungkin juga nih polanya. Kita langsung ke 3 pola ya. 77 ke 69, kemudian ke 61. Nah, ini menurun. Bisa jadi ini benar nih. Jadi berapakah pengurangannya? 77 ke 69 itu dikurang 8. Kemudian 69 ke 61 juga dikurang 8. Oke, polanya berarti pengurangan 8. Selanjutnya pun dikurang dengan 8. Jadi udah bisa kita isi nih. 61 dikurang 8 berapa? 53. Oke, warna merah ya. 53. Lihat ke option. Otomatis yang A tidak mungkin, yang B pun juga tidak mungkin, yang E juga tidak mungkin. Oke, yang selanjutnya 64. 64 ke 16, kemudian ke 4. Nah, ini angkanya menurun drastis. Jadi bisa pengurangan, bisa juga perkalian, tapi yang paling mendekati itu kayaknya pembagian. Jadi 64 dibagi berapa supaya hasilnya 16? Dibagi 4 ya. Kemudian 16 kita bagi 4 juga. Benarkah hasilnya 4? Yap, benar. Lalu selanjutnya pun dibagi 4. 4 dibagi 4 1. Sudah bisa kita lihat optionnya yang mana jawabannya? Yap, jawabannya bola. Tanpa harus kita kerjakan sampai akhir. Oke, tapi kita coba aja kerjakan sampai akhir ya. Benarkah ini pilihannya? Kemudian yang selanjutnya ada angka 6 ke 12. Kemudian ke 24. Coba perhatikan angkanya ini menaik. Bisa penjumlahan, bisa perkalian. Perkalian 2 ya, 6 dikali 2 12, kemudian 12 dikali 2 24. Nah, 24 kita kalikan 2, hasilnya 48. Iya benar, bola. Mudah kan teman-teman? Jadi kalau misalkan angkanya tuh kira-kira acak sekali, langsung kalian coba aja ambil 2 pola atau 3 pola. Soal selanjutnya, wah ini deret huruf. Nah, untuk mengerjakan deret huruf, yang pertama dilakukan adalah mengubahnya menjadi angka. Oke, jadi huruf-huruf ini kita ubah dulu ke angka.
posisinya itu ke posisi berapa gitu kan. Perhatikan dulu deh deretnya. Nah di sini ada pengulangan kayaknya. Ya benar, ada pengulangan huruf V ya kan di tengah-tengah. Jadi setelah G V, kemudian J, kemudian setelahnya V lagi. Ada N, setelahnya V lagi. Jadi ini tuh tetap dia V di sela-sela angka hurufnya. Berarti di sini pun V. Jadi kita tinggal cari satu lagi. Wah, udah ada jawabannya langsung yang A. Gimana dong? Oke, jadi kalau begini kita ubah dulu huruf-huruf ini menjadi angka. Sebelum itu kita perhatikan dulu deh deretnya. Di sini tuh ada pengurangan huruf V. Coba perhatikan. Oke, jadi kita ubah dulu deretnya ini menjadi deret angka. Sebelum itu, coba deh perhatikan dulu di sini ada pengulangan huruf V. Jadi di sini V, kemudian V lagi, kemudian V. Berarti di sini juga V. Nah, tinggal kita cari yang sebelumnya. Oke, kita ubah dulu dia jadi deret angka yang G, J, N, S. Huruf G ini adalah huruf yang ke-7. Kemudian huruf J, huruf yang ke-10. Huruf N, huruf yang ke-14. Huruf S adalah huruf yang ke-19. Oke, kita selesaikan ini. Jadi 7 ke 10 ke 14 dan ke 19, kemudian ke seterusnya. Tadi udah V ya. Selanjutnya, nah coba perhatikan 7 ke 10 ini penjumlahan 3, 10 ke 14 penjumlahan 4, 14 ke 19 penjumlahan 5. Oke, perhatikan polanya. Jadi tambah 3 tambah 4 tambah 5. Ini dia semakin menaik satu kan. Jadi di sini nanti ditambah 6. Otomatis di sini 19 ditambah 6 25. Nah, huruf A. Sorry terhapus. 25. Nah, huruf apa yang menempati posisi ke-25? Yap, benar, adalah huruf Y. Jadi jawabannya adalah V dan Y, yaitu ayam. Mudah kan teman-teman? Kalian pasti bisa kok menyelesaikan soal ini. Kuncinya adalah sering latihan. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 4. Ada sebuah deret angka lagi. Yaitu deretnya terdiri dari angka 4, 2, 6, 4, 9, 8, 14, 16, 21. Yang diminta 2 angka setelahnya. Nah, kita cobakan dengan pola 1 ya. Berarti 4 ke 2 dikurang 2, 2 ke 6 ditambah 4, 6 ke 4 dikurang 2, 4 ke 9 ditambah 5, 9 ke 8 dikurang 1, 8 ke 14 ditambah 6, 14 ke 16 ditambah berapa nih? 2 ya. Oke, benar. 16 ke 21 ditambah 5. Oke, perhatikan polanya. Mungkinkah ini menjadi pola? Iya, jawabannya adalah tidak mungkin karena angkanya acak sekali. Jadi kita langsung ambil untuk yang berpola 2. Yang berpola 2 ya, warna hijau. Oke. 4 ke 6, kemudian 6 ke 9, ke 14, ke 21. 4 ke 6 penjumlahan 2, 6 ke 9 ditambah 3, 9 ke 14 ditambah 5, 14 ke 21 ditambah 7. Kemudian untuk yang selanjutnya 2 ke 4
8, 16. Bisa penjumlahan, bisa perkalian. Kenapa saya bilang bisa penjumlahan, bisa perkalian? Karena angkanya lumayan tinggi, ke belakang lama-lama lumayan tinggi. Kalau dia penjumlahan, 2 ke 4 ditambahkan 2, kemudian 4 ke 8 ditambahkan 4. Tidak berpola kan? Jadi ini bisa perkalian. Kalau perkalian 2 ya. Jadi 2 kali 2 4, 4 kali 2, nah benar 8. 8 kali 2 16. Berarti polanya yang di atas adalah perkalian 2. Jadi 16 dikali 2. 16 dikali 2 hasilnya 32. Untuk yang di bawah, perhatikan pola yang di bawah. Polanya ada 2, 3, 5, 7. Coba ingat lagi jenis-jenis bilangan. Jenis bilangan apakah yang terdiri dari angka-angka ini? 2, 3, 5, 7. Yap, benar. Bilangan prima. Bilangan prima ya. Jadi bilangan prima selanjutnya setelah 7 adalah 11. Jadi ini 21 ditambah dengan 11. Hasilnya adalah 32. Sorry 32. Oke, jawabannya adalah entok. Udah banget kan?